Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pertama-tama, mari kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah serta inayahnya pada kita semua sehingga kita masih diberi umur panjang. Sebagai bentuk rasa syukur, mari kita semua mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah pada panutan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baik teman-temanku sekalian, perkenalkan saya Abdurrahman, mahasiswa UIN SAC Cirebon. Di sini akan mempresentasikan makalah sistem kesenian di Cirebon 3, yaitu berkaitan dengan kesenian ukir Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, batik santri atau batik Ciwaringin. Dan tak lupa kepada beliau Bapak dosen pengampu Hero Prayogo MPD yang saya hormati. Baik, langsung saja teman-teman, mari kita pelajari bersama-sama. Pendahuluan. Cirebon merupakan salah satu kota yang kaya akan tradisi seni dan budaya di Indonesia. Terletak di pesisir utara Pulau Jawa, Cirebon memiliki peran penting dalam sejarah perdagangan, penyebaran agama Islam, serta kebudayaan Indonesia. Sistem kesenian di Cirebon sangat dipengaruhi oleh akulturasi berbagai budaya seperti Jawa, Sunda, dan pengaruh budaya pesisir. Seni di Cirebon meliputi berbagai bidang, mulai dari seni rupa, seni pertunjukan, hingga kerajinan tangan. Beberapa aspek penting dalam kesenian Cirebon adalah ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, serta batik santri atau Ciwaringin. Masing-masing memiliki ciri khas dan keunikan yang membedakannya, namun tetap saling terhubung dalam satu kesatuan budaya Cirebon. Nah, makalah ini akan membahas lebih dalam mengenai keempat jenis seni tersebut dan peranannya dalam memperkaya identitas budaya Cirebon. Nah, baik teman-teman, ini adalah beberapa aspek penting dalam kesenian Cirebon. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu ukiran Cirebon. Ada yang kedua batik keraton, yang ketiga batik pesisiran, dan yang keempat adalah batik santri atau batik Ciwaringin. Yang pertama, ukiran Cirebon. Ukiran Cirebon merupakan salah satu seni rupa tradisional yang berkembang di Cirebon. Seni ukir ini memiliki keunikan dalam motif dan teknik pengerjaannya. Pada awalnya, ukiran Cirebon berkembang di lingkungan keraton dan masjid sebagai bentuk ekspresi budaya Islam, yang pada masa itu memadukan unsur-unsur kebudayaan Jawa dan Islam. Nah, adapun ciri khas ukiran. Ciri khas dari ukiran Cirebon adalah penggunaan motif geometris dan flora fauna yang saling berpadu dengan harmonis. Motif bunga seperti bunga teratai, daun, dan tanaman lainnya sering muncul dalam ukiran ini, yang menandakan hubungan manusia dengan alam. Selain itu, terdapat pula motif burung, motif ikan, dan motif-motif lain yang diadaptasi dari kehidupan sehari-hari masyarakat Cirebon. Media terapan. Ukiran Cirebon sering ditemui pada bangunan-bangunan bersejarah seperti masjid, keraton, dan rumah-rumah adat. Selain itu, ukiran juga diterapkan pada berbagai perabotan rumah tangga seperti kursi, meja, dan lemari. Warna-warna yang digunakan pada ukiran Cirebon biasanya cerah dan mencolok, seperti merah, emas, dan hijau, yang menggambarkan kesuburan, kemakmuran, serta keharmonisan. Yang kedua yaitu batik keraton Cirebon. Batik keraton Cirebon merupakan salah satu jenis batik yang berasal dari lingkungan keraton atau istana.
Batik ini memiliki motif yang lebih halus dan rumit dibandingkan dengan batik pesisiran. Dengan pewarnaan yang menggunakan bahan alami seperti indigo, daun mengkudu, dan bahan-bahan alam lainnya. Nah, adapun motif batik keraton. Motif batik keraton Cirebon itu sangat khas dan seringkali berhubungan dengan simbolis budaya Cirebon, seperti motif megamendung yang menggambarkan awan dengan warna biru yang melambangkan keharmonisan dan keberkahan. Selain itu, ada pula motif kawung, yaitu motif lingkaran-lingkaran yang melambangkan kesuburan dan kehidupan. Batik keraton Cirebon tidak hanya digunakan sebagai pakaian sehari-hari, tetapi juga dipakai dalam acara-acara resmi kerajaan seperti pernikahan, upacara adat, dan perayaan besar lainnya. Batik ini menjadi simbol status sosial dan kekuasaan di kalangan kerajaan dan bangsawan. Yang ketiga, batik pesisiran. Batik pesisiran Cirebon memiliki karakteristik yang berbeda dengan batik keraton. Batik ini lebih terpengaruh oleh kehidupan masyarakat pesisir yang banyak berhubungan dengan kegiatan perdagangan. Batik pesisir Cirebon lebih berfokus pada motif yang sederhana, tetapi tetap mengandung nilai estetika yang tinggi. Ciri khas batik pesisiran. Motif batik pesisiran cenderung lebih bervariasi dan terinspirasi oleh kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir, seperti motif ikan, ombak laut, dan tumbuhan. Warna-warna yang digunakan dalam batik pesisiran lebih cerah dan kontras, seperti merah, kuning, dan biru, yang mencerminkan kehidupan yang dinamis dan penuh warna. Batik pesisiran ini sangat populer di kalangan masyarakat Cirebon karena selain digunakan untuk pakaian sehari-hari, batik ini juga mudah diproduksi dalam jumlah besar dan dapat dijual kepada wisatawan yang mengunjungi daerah pesisir. Dengan demikian, batik pesisiran juga menjadi salah satu komoditas penting dalam perekonomian Cirebon. Yang keempat itu batik santri atau batik Jiwaringin. Batik santri atau batik Jiwaringin merupakan jenis batik yang berkembang di kalangan pesantren dan masyarakat yang berafiliasi dengan komunitas santri di Cirebon. Batik ini memiliki ciri khas yang sederhana dan tidak rumit, lebih menekankan pada kesederhanaan dan nilai-nilai religius. Ciri khas batik Jiwaringin. Motif batik Jiwaringin seringkali mengambil inspirasi dari kaligrafi Arab, bentuk geometris serta bunga-bunga yang melambangkan kesucian dan kedamaian. Batik ini umumnya dipakai oleh para santri dalam berbagai kegiatan sehari-hari, baik untuk menghadiri acara keagamaan maupun untuk aktivitas lainnya. Batik Jiwaringin merupakan simbol identitas spiritual dan keagamaan bagi komunitas santri di Cirebon. Dalam konteks ini, batik tidak hanya berfungsi sebagai pakaian, tetapi juga sebagai sarana untuk mengekspresikan nilai-nilai kesederhanaan, keikhlasan, dan kedekatan dengan Tuhan. Peran seni dalam identitas budaya Cirebon. Sistem kesenian di Cirebon yang mencakup ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, dan batik santri berperan sangat penting dalam pembentukan identitas budaya masyarakat Cirebon. Kesenian-kesenian ini tidak hanya mencerminkan aspek estetika, tapi juga melambangkan nilai-nilai filosofi dan keagamaan yang mendalam.
Melalui ukiran dan batik, masyarakat Cirebon dapat mempertahankan warisan budaya mereka sekaligus mengekspresikan kreativitas dan inovasi. Seni menjadi alat untuk memperkuat jati diri masyarakat Cirebon, baik dalam konteks sosial, budaya, maupun spiritual. Keempat jenis kesenian tersebut juga menunjukkan keberagaman Cirebon dengan adanya pengaruh budaya Islam keraton serta pesisiran yang saling mengisi dan membentuk kesatuan budaya yang unik. Kesimpulan, sistem kesenian di Cirebon meliputi ukiran Cirebon, batik keraton, batik pesisiran, dan batik santri atau jiwaringin merupakan warisan budaya yang tak ternilai. Keempat jenis seni ini tidak hanya memiliki keindahan visual, tetapi juga mengandung makna filosofis, religius, dan sosial yang penting dalam kehidupan masyarakat Cirebon. Kesenian-kesenian ini berperan sebagai media untuk mempertahankan tradisi, memperkenalkan budaya Cirebon kepada dunia, serta memperkaya identitas budaya bangsa. Demikianlah yang dapat saya sampaikan selaku pemakalah. Tentunya dari awal sampai akhir banyak kekurangan. Dari itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.